Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Dasar Pemrograman dengan dosen pengajar Bapak Akan Prasetyo, program Jasa Travel. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Gita Putri Adriana dengan NIM 1120001. Saya di sini akan mempresentasikan algoritma program pemesanan hotel, dan proses ride. Perkenalkan, nama saya Sekar Syona Rundani dengan NIM 1120048. Saya di sini akan mempresentasikan awal dari suatu program dan beserta flowchart-nya. Perkenalkan, nama saya Delia Syifa Permatasari dengan NIM 112000416. Saya di sini akan mempresentasikan pemesanan pesawat dari program yang telah kelompok kami buat dan flowchart program. Perkenalkan, nama saya Rizka Erista Sekarwangi dengan NIM 112000328. Saya di sini akan mempresentasikan program tertutup dari program yang telah kelompok kami buat dan flowchart program. Perkenalkan, nama saya Shirley Tias Putri dengan NIM 112000387. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma program, build program, dan hasil debugging program yang telah kelompok kami buat. Di sini saya akan menjelaskan dulu topik yang akan kelompok kami bahas. Awal yaitu bagian dari awal suatu program. 2. Yaitu hotel, menampilkan kelas-kelas di hotel dan transaksi hotel. 3. Proses pemesanan tiket pesawat. 4. Transaksi selesai dan menampilkan rincian harga atau bill. 5. Program tertutup. Nantinya bagian kedua yaitu ada flowchart. Satu yaitu selection pertama flowchart. Lalu selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang flowchart dari program. Di sini terdapat terminal start. Terminal start artinya berfungsi sebagai awal dari satu proses awal. Jadi aplikasi program dimulai. Lalu ada tools input. Input berfungsi sebagai data yang akan dibaca oleh masukan. Input ini terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal perjalanan. Lalu di sini ada tools Digizon. Digizon ini berfungsi untuk melakukan pengecekan arah untuk memutuskan arah percabangan yang diambil sesuai dengan kondisi yang dipenuhi. Di sini pemesan akan ditanyakan hasil dari penjualan 12 ditambah 15. Jika false maka program akan tutup, jika true maka akan menampilkan program selanjutnya. Lalu di sini ada tools purchasing yang artinya penugasan yang akan dilaksanakan dan akan menampilkan ini perjalanan. Di sini ada perjalanan Jepang dan Prancis. Lalu pemesan akan menginput negara. Di sini toolsnya menggunakan tools input yang berfungsi sebagai data yang akan dibaca oleh masukan. Lalu di sini ada tools Digizon. Jika pemesan menginput 1, maka hasilnya true, maka Jepang akan keluar. Lalu jika false, maka Perancis akan keluar. Lalu di sini tools subroutine atau proses. Subroutine berfungsi untuk menjalankan proses suatu bagian atau prosedur. Jadi untuk memanggil program kita dari masing-masing subroutine ini, setiap negara akan langsung memasukkan data dan melakukan transaksi. Lalu di sini ada tools of page reference, berfungsi untuk menghubungkan diagram alur yang terputus dan sambungannya terdapat di halaman ini. Lalu di sini ada tools subroutine. Jadi untuk memanggil fungsi program yaitu negara Jepang, dan dari sini akan memasukkan data-data masing-masing kota yang ada di negara Jepang yaitu Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Lalu di sini ada tools input atau output.
Jadi untuk menampilkan nama-nama kota yang ada di menu dan data tersebut akan dicetak. Lalu di sini akan melakukan penginputan kota pilihan oleh pemesan. Jika penginputan 1, maka Tokyo akan melakukan penugasan. Lalu semuanya terdapat di halaman sini. Halaman ini. Lalu jika pemesan menginput 2, maka Kyoto akan melakukan penugasan, maka sambungannya terdapat di halaman ini. Lalu jika melakukan penginputan 3, maka Osaka akan melakukan penugasan. Lalu off page-nya terdapat di halaman ini. Lalu jika salah menginput kota, yang artinya menginput lebih dari 3, akan melakukan penugasan, yaitu bila nanti dimasukkan ke daftar. Lalu off page-nya terdapat di sambungan halaman ini. Nah, jika salah melakukan penginputan data, maka akan ditanyakan apakah ingin memesan travel lagi atau tidak. Jadi jika jawabannya true, maka program akan dibawa ke menu lagi. Lalu jika false, maka program akan tertutup. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini ada off-page connector atau off-page reference hub sebagai penghubung bagian flowchart pada halaman yang berbeda. Selanjutnya, program akan melakukan proses output, di mana program akan membaca dan mencetak data. Program yang akan dibaca dan dicetak datanya antara lain nomor telepon, email pelanggan, tanggal perjalanan yang dipilih oleh pelanggan, dan sewa hotel, yang dilanjutkan dengan simbol decision. Di sini ada if, kode, harga, sampai dengan Jepang. Jika user memilih berlibur ke negara Jepang, maka program bernilai true dan akan mencetak total harga hotel Jepang. Jika tidak, maka program bernilai false dan akan mencetak total harga hotel Prancis. Selanjutnya di sini ada proses output kembali, di mana program akan membaca dan mencetak tipe kamar, kelas, dan selanjutnya di sini ada konektor kelas. Konektor kelas ini akan dilanjutkan sebagai penghubung bagian flowchart di halaman yang sama di atas ini. Lalu selanjutnya ada proses output, di mana program akan membaca dan mencetak data nomor kamar dan kode penerbangan. Di sini ada if kode sama dengan Jepang dengan simbol decision. Jika user memilih Jepang, maka program bernilai true dan akan mengeprint atau mencetak kode 101. Jika tidak, maka program bernilai false dan program akan mencetak 201. Selanjutnya ada proses output kembali. Di sini program membaca dan mencetak total pembayaran yang dilanjutkan dengan simbol decision kembali. Di sini ada if pembayaran sama dengan Jepang. Jika user memilih Jepang, maka program bernilai true dan akan mencetak transaksi secara keseluruhan, di mana harga hotel dan harga pesawatnya. Di sini ada proses penghitungannya, ada cetak total harga hotel ditambah harga pesawat Jepang. Jika tidak, maka program bernilai false dan akan mencetak total harga hotel ditambah dengan harga pesawat Prancis. Selanjutnya di sini ada off-page connector atau off-page reference O, Y, dan X sebagai penghubung bagian flowchart di halaman yang berbeda. Selanjutnya program melakukan simbol decision. Di sini apakah Anda ingin mencari memesan travel lagi? Y sama dengan menu utama, N sama dengan tutup program. Jika user ingin memesan travel kembali, maka program bernilai true dan akan memproses menu dengan off-page reference L. Jika tidak, maka program akan berhenti dan dengan simbol terminal stop. Baik, saya akan menjelaskan diagram alir selanjutnya. Di sini ada simbol off-page reference menghubungkan diagram alir dari halaman lain. Lalu di sini ada simbol input atau output.
untuk objek wisata, yaitu untuk mencetak data atau tampilan pada kota Tokyo beserta objek-objek wisatanya. Berikut tempat wisata yang dapat kalian kunjungi di kota Tokyo, yaitu Disneyland, Gunung Fuji, dan Tokyo Tower. Lalu di sini ada off-page reference untuk kota, menghubungkan diagram alir kota Osaka, kota Kyoto, kota Lyon, kota Paris, dan kota Nice. Lalu di sini ada symbol of decision, pemesanan hotel. Decision berfungsi untuk memutuskan arah atau percabangan yang diambil sesuai dengan kondisi yang dipenuhi. Di sini pemesan akan ditanyakan apakah ia akan memesan hotel atau tidak. Jika ya, yang artinya true, maka pemesan akan mencetak tampilan hotel. Jika tidak atau false, maka pemesan akan langsung memesan tiket pesawat, ditandai dengan simbol input atau output tidak pesan hotel. Lalu di sini ditandai juga dengan simbol of page reference M. Lalu kemudian di sini ada proses, simbol proses, ada 3 proses, yaitu satu atau beberapa himpunan penugasan yang akan dilaksanakan secara berurutan. Di sini proses untuk menghitung harga hotel berdasarkan kelasnya. Setelah user menginput kelas yang dipilih, maka harga satuan hotel dapat dihitung. Harga satuan yang pertama 1 juta, harga satuan 2 sama dengan 5 juta, harga satuan 3 sama dengan 8 juta. Lalu di sini ada satu lagi simbol proses untuk menghitung total harga hotel. Setelah user mengisi semua data, maka harga total dapat dihitung. Total harga hotel sama dengan harga satuan dikali total kamar dikali total hari. Lalu di sini ada simbol input atau output. Input kelas hotel, memasukkan kelas hotel yang akan dipilih oleh pelanggan. Hotel Maurez menyediakan beberapa jenis penginapan. Yang pertama kelas 1 standar, yang kedua kelas 2 deluxe, yang ketiga kelas 3 premium. Lalu di sini ada simbol of page reference F. Lalu di sini ada lagi simbol of page reference F, yaitu menghubungkan diagram alir dari halaman lain. Lalu di sini ada simbol input pilihan kelas untuk hotel. Lalu ada simbol decision. Lalu ada simbol decision pilihan kelas. Jika user menginput 1, if kelas sama dengan 1, maka user akan mencetak harga satuan 1, yaitu sebesar 1 juta. Jika user menginput 2, if kelas sama dengan 2, ya, maka user akan mencetak harga satuan 2, yaitu sebesar 5 juta. Jika user menginput 3, if kelas sama dengan 3, maka user akan mencetak harga satuan 3, yaitu sebesar 8 juta. Jika user salah menginput pilihan kelas yang tidak ada di dalam pilihan, maka user akan mencetak salah input kelas. Lalu di sini kemudian ada input kamar hotel, memasukkan jumlah kamar hotel yang ingin ditempati oleh pelanggan. Lalu ada lagi simbol input hari, memasukkan jumlah hari untuk memesan kamar hotel selama pelanggan berlibur. Lalu di sini ada simbol of page reference M, memasukkan jumlah hari untuk memesan hasil dari decision pemesanan hotel jika akan disambung pada pemesanan tiket pesawat, of page reference M. Lalu di sini ada input atau output pemesanan tiket pesawat, mencetak data pemesanan tiket pesawat. Pemesanan tiket pesawat yang pertama ada Jepang, kedua Prancis, yang ketiga ada exit. Lalu ada input tujuan, memasukkan negara tujuan yang akan dipilih pelanggan. Lalu di simbol decision lagi, jika menginput tujuan 1, maka user akan mengarah pada konektor A. If tujuan sama dengan 1, maka akan terhubung mengarah ke konektor A. Konektor digunakan untuk menghubungkan diagram alir yang terputus dan masih berada pada halaman yang sama.
Jika menginput tujuan 2, if tujuan sama dengan 2, maka user akan mengarah pada off-page reference G. Jika user salah menginput kota tujuan yang tidak ada di dalam pilihan, maka user akan ditanya kembali lagi ke menu atau menutup program melalui off-page reference X. Lalu di sini ada konektor A, menampilkan tujuan pesawat ke kota yang ada di Jepang. Lalu di sini ada simbol proses. Di sini ada kode 101, pesawat Garuda, tujuan Tokyo, tiket 1.500.000. Lalu di sini ada input kode penerbangan, memasukkan kode penerbangan menuju kota-kota yang ada di Jepang dengan kode 101. Lalu di sini ada simbol proses lagi, proses penampilan tiket pesawat. Setelah pelanggan memasukkan kode penerbangan, maka akan muncul tampilan tiket pesawat sesuai pesanan pelanggan. Anda telah berhasil melakukan pembelian tiket total harga Jepang Rp1.500.000. Lalu yang ketiga ada simbol off-page reference Prancis, menampilkan jika pelanggan ingin memesan tiket pesawat ke Prancis. Lalu kemudian ada input atau output travel dream bill, mencetak bill dari pemesanan pelanggan, mencakup detail pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Lalu disambung kembali dengan off-page reference H. Baik, saya akan menjelaskan diagram alir selanjutnya. Di sini ada simbol off-page reference, yaitu untuk menghubungkan diagram alir yang berada di halaman lain. Lalu di sini ada simbol subroutine time, yaitu berfungsi untuk menjalankan proses suatu bagian atau subprogram. Jadi, untuk mengambil fungsi program, yaitu negara Prancis, dan dari sini akan memasukkan data-data dari masing-masing kota yang ada di negara Prancis. Lalu di sini ada simbol input atau output, yaitu untuk menampilkan pilihan yang akan dipilih dan data tersebut akan dicetak. Lalu di sini ada penginputan kota pilihan. Lalu di sini ada simbol decision atau kota keputusan, berfungsi untuk memutuskan arah atau percabangan yang dipilih. Jadi jika if kota sama dengan 1, maka akan memproses Paris. Tapi jika if kota sama dengan 2, maka akan proses layan. Jika if kota sama dengan 3, maka akan proses nice. Tapi jika tidak ada atau tidak memenuhi syarat 1, 2, 3, maka akan salah input kota dan melakukan proses selanjutnya. Nah, di sini jika if kota sama dengan 1, maka akan proses Paris, dan melakukan proses selanjutnya yaitu mencetak kota Paris dan mencetak tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi di kota Paris dan melakukan proses selanjutnya. Nah, di sini juga jika if kota sama dengan 2, maka akan proses layan dan mencetak tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi di kota lain dan melakukan proses selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan flowchart akhir. Nah, di sini ada tools of page reference K, berfungsi menghubungkan diagram alir yang terputus. Sambungannya berada di halaman yang lain, jadi sebelumnya halaman ini merupakan sambungan yang terputus. Ini merupakan lambang proses input output yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan tampilan pada kota Nice beserta objek-objek wisatanya. Objek-objek wisatanya seperti Castle Hills, Mastis, Mark Chagall Net Museum. Selanjutnya ini ada off-page reference Nice, menghubungkan diagram alir yang terputus pada halaman sebelumnya untuk melakukan langkah selanjutnya. Selanjutnya
Di sini ada off-page reference G, menggabungkan diagram alir yang terputus pada halaman sebelumnya. Di sini ada proses atau processing, melakukan penugasan yang menampilkan kode pesawat, nama pesawat, tujuan, dan harga tiket. Di sini input, menginput kode penerbangan sesuai dengan pilihan pemesan. Selanjutnya di sini ada proses lagi, processing, yang berguna untuk menampilkan bahwa pemesan telah berhasil melakukan pemesanan. Selanjutnya ada off-page reference branches, menghubungkan diagram alir yang terputus pada halaman lain untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Selection kedua, kode program. Bagian awal akan dibacakan oleh Saka. Bagian hotel akan dibacakan oleh saya. Bagian pesawat akan dibacakan oleh Adil. Bagian dia akan dibacakan oleh Shirley. Program tertutup akan dibacakan oleh Friska. Proses debugging akan dibacakan oleh Shirley. Proses run akan dibacakan oleh saya. Jadi di sini sebelum pemesan masuk ke programmer utama, maka pemesan akan mengisikan data diri terlebih dahulu. Di sini ada fungsi print. Print di sini artinya mencetak output program. Jadi ketika dijalankan, program tampilan seperti ini akan keluar. Lalu di sini ada nama di sini yaitu variabel. Variabel artinya pada sementara untuk menyimpannya. Lalu di sini ada input. Input ini adalah masukan yang kita berikan pada program. Jadi digunakan untuk mengambil data, angka, atau teks. Lalu diapit oleh tanda petik. Lalu masukkan nama. Itu juga dengan alamat dan nomor telepon. Karena nomor telepon menggunakan tipe data integer yang artinya bilang bulat, maka in, lalu input, lalu masukkan nomor telepon. Begitu juga dengan email dan tahap perjalanan. Lalu di sini pemesan akan ditanyakan hasil dari penjumlahan 12 ditambah 15. Lalu di sini terdapat perjawaban if else, yang artinya akan menyeleksi kondisi. Jadi jika jawabannya true, maka statement if akan dijalankan dan program akan terus berlanjut. Lalu jika jawabannya false, maka statement else akan dijalankan dan program akan tertutup. Selanjutnya di sini ada fungsi. Saat membuat fungsi, di awal dengan kata def, lalu nama fungsi itu sendiri. Jadi sini kita membuat fungsi menu. Jadi fungsi menu ini kami membuat tujuan perjalanan, yaitu Jepang dan Prancis. Lalu fungsi menu dipanggil sesuai kebutuhan program kita. Selanjutnya, lalu di sini selanjutnya ada kelas. Kelas di sini artinya prototipe yang digunakan untuk objek yang mendefinisikan seperangkat atribut dari objek kelas apapun. Jadi kumpulan dari atribut atau metode. Nah, kelas negara tujuan 1 ini mempunyai metode. Metodenya yaitu set atau void, yang artinya menulis data, memiliki peran, dan mengisi nilai. Jadi metode itu bisa diartikan artinya yang bisa dilakukan. Lalu saat membuat metode, maka diawali dengan kata def, lalu nama metode itu sendiri. Lalu di sini ada atributnya yaitu kota Jepang 2, lalu kota Jepang 3. Atribut adalah komponen terkecil di dalam kelas. Lalu di sini fungsi save. Fungsi save di sini artinya bentuk parameter. Jadi save bisa didefinisikan satu atribut atau parameter. Lalu atribut diakses oleh angka titik. Begitu juga dengan cetak data. Lalu di sini ada objek. Objek di sini artinya bentuk nyata dari satu kelas. Jadi karena kelasnya negara tujuan 1, maka dipanggil. Lalu begitu juga dengan kota Jepang 2, kota Jepang 3. Jadi yang sudah tadi didefinisikan dipanggil oleh objek. Selanjutnya
membuat fungsi keluar. Jadi di sini setelah pemesan menyelesaikan semua transaksi, maka pemesan akan ditanyakan ingin memesan travel lagi atau tidak. Di sini terdapat percabangan if, elif, dan else, yang artinya menguji lebih dari satu kondisi. Jika pemesan jawab tidak, maka program akan tutup dan statement if akan dijalankan. Lalu, jika pemesan jawab iya atau iya, maka statement elif akan dijalankan dan program akan kembali ke menu. Lalu, jika pemesan salah menginput, maka statement else akan dijalankan dan program akan keluar. Lalu, di sini ada variabel. Variabel di sini artinya adalah pada sementara untuk menyimpan nilai. Jadi, variabel ini menyimpan objek wisata yang terdapat pada nama variabel itu sendiri. Misalnya Tokyo. Ketika Tokyo dipanggil variabelnya, maka yang akan keluar adalah isi dari variabel tersebut, seperti Disneyland, Gunung Fuji, dan Tokyo Tower. Begitu juga dengan Kyoto, Osaka, Paris, Lyon, dan Nice. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hotel. Kelompok kami menggunakan proses perulangan while. While di sini berfungsi untuk melakukan perulangan yang tidak dibatasi. Artinya perulangan akan terus dijalankan hingga ada kondisi yang mengakhirinya. Jadi, di sini pemesan jika ingin memesan lagi, maka program while akan terus berulang atau dijalankan. Selanjutnya, di sini ada percabangan if, elif, dan else. Jadi, percabangan di sini untuk menentukan pilihan kota yang akan dipilih oleh si pemesan. Saya mengambil contoh negara Tokyo. Maka, statement 1 dijalankan, yang artinya if. Lalu, pemesan akan ditanyakan ingin memesan hotel atau tidak. Nah, di sini fungsi menu hotel di sini diawali dengan fungsi dep, lalu dengan nama fungsi itu sendiri yaitu menu hotel. Di sini menampilkan kelas-kelas yang ada pada data tersebut. Kelas 1 yaitu standar, kelas 2 deluxe, kelas 3 yaitu premium. Selanjutnya transaksi hotel. Transaksi hotel di sini berguna untuk mengetahui harga masing-masing harga yang sesuai dengan proses pemesan dari kelas hotel yang ada di menu hotel. Nah, di sini kita akan disuruh memilih kelas integer input pilihan kelas. Kelas 1. Nah, kamar nomor, pilih nomor kamar. Misalkan kita ingin memilih kamar dari 1 sampai 100. Total hari yaitu jumlah hari yang akan kita pesan, total kamar yaitu jumlah kamar yang akan kita pesan. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan proses percabangan kembali, yaitu untuk menulis statement harga yang akan dijalankan. Jika kita ingin memilih kelas 1, maka if harga satuan 1 juta akan dijalankan. Jika kita memilih 2, maka statement elif harga satuan 500.000 akan dijalankan. Selanjutnya, jika kita ingin memilih kelas satuan 3, maka elif harga satuan 800.000 akan dijalankan. Nah, di sini setelah fungsi ini kita input, maka kita akan diarahkan kepada ini. If peluang memilih hotel, jika kita ingin memesan hotel, maka kita akan memasukkan menu fungsi dari menu hotel dan transaksi hotel. Harga yaitu didapat dari total hari yang dipilih, harga satuan yang kita pilih dari kelas, dan total harga hotel. Total harga hotel didapat dari harga satuan dikali total kamar dikali total hari. Jika kita tidak memilih hotel, maka program percabangan
else akan digunakan, yang artinya kita tidak akan memasang hotel. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program untuk memesan tiket pesawat. Di sini ada dev, menu pesawat. Dev di sini adalah fungsi, jadi saat membuat fungsi harus diawali dengan kata dev, lalu nama fungsi itu sendiri. Nama fungsi di sini yaitu menu pesawat, lalu titik 2. Lalu selanjutnya program akan melakukan pencetakan atau pengaprintan. Di sini ada print pemesanan tiket pesawat, lalu print 1 Jepang, print 2 Prancis, dan print 3 exit. Jadi di sini akan menampilkan tiket yang tersedia dan dapat dipesan oleh user atau pelanggan tersebut. Selanjutnya, di sini ada dev pesan tiket. Fungsi di sini menampilkan pemesanan tiket. Jika user sudah melakukan pemesanan tiket, maka program akan melakukan proses dengan variabel jumlah tiket sama dengan input, masukkan jumlah tiket. Jadi di sini user mengharuskan untuk menginput atau memasukkan jumlah tiket yang akan dipesan oleh user atau pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya ada total tiket sama dengan jumlah tiket dikali harga pesawat Jepang. Selanjutnya program akan melakukan pencetakan atau pengaprintan. Di sini ada print, Anda telah berhasil melakukan pembelian tiket, dan program juga akan mencetak total harga pemesanan tiket tersebut. Selanjutnya, program di sini akan memanggil kembali fungsi menu pesawat, dan di sini ada variabel tujuan sama dengan input, masukkan pilihan 1 sampai 3. Di sini variabel ini berfungsi untuk user agar dapat memilih tujuan negara mana yang akan dikunjungi oleh user atau pelanggan tersebut. Selanjutnya, ada proses pencabangan. Proses pencabangan ini ditandai dengan adanya if, else, elif. Pencabangan ini berfungsi untuk user. Jadi di sini ada if, tujuan sama dengan 1. Artinya jika user memilih negara Jepang, karena pada fungsi menu tadi Jepang berada pada nomor 1, maka angka 1 ini diharuskan mengarahkan kepada negara Jepang. Lalu program akan mencetak kode, nama pesawat, kota tujuan, dan harga tiket. Kodenya 101, nama pesawatnya Garuda, kota tujuannya Tokyo, dan harga tiketnya sebesar Rp1.500.000. Lalu di sini ada variabel nomor pesawat sama dengan input, masukkan kode penerbangan. Jadi di sini user diharuskan untuk menginput atau memasukkan kode penerbangan yang sudah tertera pada data di atas di sini. Selanjutnya ada percabangan kembali. Di sini ada if nomor pesawat sama dengan 101. Jadi jika pada saat user memasukkan kode 101, maka program akan memproses harga pesawat Jepang yakni sebesar Rp1.500.000. Lalu program akan mencetak kode penerbangannya dengan plus nomor pesawat. Jadi ini tuh menampilkan hasil dari variabel nomor pesawat yang di sini. Lalu program akan memanggil kembali fungsi pesan tiket. Dan jika user salah dalam melakukan kode dalam memasukkan kode penerbangan, maka program akan mencetak kode penerbangan tidak ada dalam daftar. Selanjutnya, di sini ada elif tujuan sama dengan 2. Artinya jika user memilih negara Prancis, karena pada menu tadi, pada fungsi menu tadi, Prancis berada pada nomor 2, maka angka 2 ini mengarahkan pada negara Prancis. Maka program akan mencetak kode, nama pesawat, kota tujuan, dan harga tiket. Kodenya yaitu 201, nama pesawatnya Citylink, kota tujuannya Paris, dan harga tiketnya sebesar Rp2.000.000. Lalu di sini ada variabel nomor pesawat sama dengan input, masukkan kode penerbangan. Jadi di sini user diharuskan untuk memasukkan kode sesuai dengan
data yang tertera di atas di sini. Lalu selanjutnya ada proses percabangan kembali. Di sini ada if nomor pesawat sama dengan 201. Jadi jika pada saat user memasukkan kode 201, maka program akan memproses harga pesawat Prancis, yakni sebesar 2 juta rupiah. Lalu program akan mencetak atau mengeprint Anda memilih kode penerbangan, plus in nomor pesawat, hasil dari variabel di sini waktu memasukkan kode penerbangan tadi. Lalu selanjutnya program akan memanggil kembali fungsi pesan tiket. Dan jika user salah dalam memasukkan kode, maka program akan mencetak kode penerbangan tidak ada dalam daftar. Selanjutnya ada if, selanjutnya ada elif tujuan sama dengan 3. Jadi jika user menginput atau memasukkan kode memasukkan angka 3, maka program akan melakukan proses exit atau keluar dari programnya akan ditutup. Lalu jika user memasukkan angka selain dari 1 sampai 3, maka program akan mencetak pilihan tidak ada dalam daftar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit build dari program travel yang kelompok kami buat. Di sini ada print. Print di sini artinya mencetak output program. Lalu di sini ada print buka kurung tanda petik nama pelanggan titik 2 tanda petik koma nama tutup kurung. Nah, nama di sini yaitu variabel yang sudah mempunyai nilai. Jadi tinggal kita panggil aja karena nama di sini sudah melakukan proses input sebelumnya. Jadi tinggal kita panggil aja nama variabelnya. Lalu di sini nama ada print alamat pelanggan. Sama seperti nama, kita tinggal panggil aja variabel yang sudah mempunyai nilainya karena sudah melakukan proses input sebelumnya. Lalu di sini juga sama, ada nomor telepon pelanggan, terus email pelanggan, tanggal check-in, hotel Anda adalah, tipe kamar, nomor kamar, kode penerbangan Anda adalah, total pembayaran. Nah, total pembayaran di sini menggunakan operator aritmatika, yaitu penjumlahan. Jadi di sini kita tinggal panggil aja variabel yang sudah mempunyai nilai, sama seperti nama tadi, karena sudah melakukan proses input sebelumnya. Jadi kita tinggal panggil total harga hotel ditambah harga pesawat Jepang tutup kurung. Jadi akan menghasilkan total pembayarannya. Lalu di sini ada fungsi keluar, buka kurung, tutup kurung, yang artinya akan keluar dari program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program tertutup. Di sini ada elif, pilih lebih besar dari 4. Di bawahnya adalah keluar. Fungsi keluar ini berarti program akan keluar jika user salah input. Di sini juga di bawahnya ini ada else. Else di sini digunakan karena keyword if biasanya membutuhkan pernyataan terakhir. Apabila pertanyaan if tidak terpenuhi, maka akan menjalankan else. Setelah itu, di bawahnya ada perintah print atau cetak. Yang pertama ada print dalam kurung kutip 2. Yang kedua ada print dalam kurung kutip 2. Maaf, pilihan yang dimasukkan tidak terdaftar. Yang ketiga ada print dalam kurung kutip 2. Ini coba lagi y garis miring n, atau juga yes or no, atau ya atau tidak tanda tanya. Yang keempat ada print dalam kurung kutip 2 y sama dengan kembali ke menu utama. Yang kelima ada print dalam kurung kutip 2 n sama dengan tutup program. Lalu di bawahnya ada ini variabel coba sama dengan input. Nah, di sini kemudian ada struktur percabangan, yaitu if, elif, dan else. Dimana jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false atau salah, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya.
Jika tidak terpenuhi lagi, maka akan lanjut ke kondisi if di bawahnya lagi, dan seterusnya hingga blok else. Terakhir, atau bisa juga terdapat kondisi if yang bernilai true atau benar. Nah, di sini if coba sama dengan y besar, lalu di bawahnya ada menu, lalu elif coba sama dengan y kecil, di bawahnya lalu ada menu. Jika user menginput y besar, maka program akan berulang ke menu. Jika user input y kecil juga, maka program akan berulang ke menu. Lalu di sini ada elif coba sama dengan n besar, di bawahnya ada exit. Lalu ada elif coba sama dengan n kecil, lalu ada di bawahnya exit lagi. Nah, jika user menginput n besar, maka program akan keluar. Nah, jika user menginput n kecil, maka program juga akan keluar. Nah, yang terakhir ada else. Else ini dimana jika user salah input, maka program akan tertutup. Lalu di bawahnya di sini ada print, perintah print atau cetak. Yang pertama ada print dalam kurung kutip 2, input salah bos, program akan segera tertutup. Yang kedua, print dalam kurung kutip 2. Yang ketiga juga sama, print dalam kurung kutip 2. Yang keempat, print dalam kurung kutip 2. Yang kelima pun juga sama, print dalam kurung kutip 2. Dan yang terakhir di sini ada exit, yang mana fungsi program exit tersebut yaitu keluar atau program akan tertutup. Di sini saya akan menampilkan hasil debugging dari program tour travel yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama. Contoh, saya akan memasukkan nama Hara. Ini juga diminta untuk memasukkan alamat. Misalnya alamat Jalan Raya. Lalu di sini diminta untuk memasukkan nomor telepon. Contoh, nah selanjutnya diminta untuk memasukkan alamat email. Contohnya, misal alamat emailnya hara123@gmail.com. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan tanggal perjalanan. Tanggal perjalanannya misalnya tanggal 2. Nah, lalu di sini ada tampilan kita ditanya berapa hasil dari penjumlahan tersebut. Dari penjumlahan 12 tambah 5. Nah, jika jawaban kita benar, maka akan melakukan proses selanjutnya, yaitu pemesanan tiket. Jika salah, maka program akan ditutup. Coba kita dengan jawaban yang benar ya. 12 tambah 15 itu 27. Nah, seperti ini. Jika jawaban benar seperti ini, akan tampil seperti ini. Dan di sini ada pilihan negara yang akan kita kunjungi. Pilihan 1 itu Jepang, pilihan 2 Prancis. Nah, kita diminta untuk memilih negara mana yang akan kita kunjungi. Misal kita akan mengunjungi negara Jepang, berarti yang 1. Lalu di sini juga kita diminta untuk memilih kota mana yang akan kita kunjungi di negara Jepang. Ini ada pilihan 1 Tokyo, 2 Kyoto, 3 Osaka. Kita akan memilih kota 1, yaitu Tokyo. Nah, di sini akan tampil tempat-tempat wisata yang ada di kota Tokyo.
Lalu selanjutnya kita ditanya mau pesan hotel atau enggak. Coba kita pesan hotel. Lalu di sini ada pilihan kelasnya, yaitu kelas 1 standar, 2 deluxe, 3 premium. Kita akan pilih kelas 1. Lalu di sini juga ada pilihan nomor kamar. Kita memilih kamar nomor 2. Jumlah harinya misal kita menginap itu 7 hari. Jumlah kamarnya 1. Dan di sini setelah pemesanan hotel kita dilanjutkan dengan pemesanan tiket pesawat. Tadi kita akan mengunjungi negara Jepang. Kita akan mengunjungi negara Jepang. Jadi kita pilih tiket pesawat ke negara Jepang. Nah, ini jadi akan menampilkan kode penerbangan. Nama pesawatnya itu Garuda, kota tujuannya itu Tokyo. Tadi kita kan udah pilih Tokyo. Harga tiketnya itu 1.500.000. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kode penerbangan. Kode penerbangan ini ya 101. Jadi kita masukkan di sini 101. Nah, selanjutnya kita ditanya jumlah tiketnya, kita pesan berapa? Kita pesan 1 misal. Nah, lalu setelah itu akan tampil bill dari pemesanan tiket tadi, tiket pesawat, sewa hotelnya, seperti ini. Nah, lalu ditanya apakah Anda ingin memesan travel lagi? Jika ya, maka akan tampil menu utama. Jika tidak atau no, maka akan menutup program. Kita coba ini ya, untuk pemesanan lagi, berarti kita ya. Nah, tampil ke menu utama lagi, kita diminta untuk memilih lagi, kita akan berkunjung ke negara mana. Coba kita sekarang pilih ke negara Prancis. Di sini juga sama seperti tadi di negara Jepang, kita diminta untuk memilih kota yang akan kita kunjungi di negara Prancis. Kita akan memilih kota Paris, yaitu 1. Nah, sini juga ada akan tampil tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi di negara Paris. Lalu di sini kita ditanya mau pesan hotel atau enggak. Coba tadi kan kita pesan ya, coba sekarang kita nggak pesan hotel. Nah, jika tidak, maka langsung akan tampil ke menu pemesanan tiket. Karena tadi pemesanan kedua kita mau ke kota Prancis, maka kita akan pilih Prancis. Nah, di sini ada kode penerbangan, nama pesawat, kota tujuan, dan harga tiketnya. Kode pesawatnya itu 201, nama pesawatnya Citylink, dan kota tujuan Paris yang tadi telah kita pilih. Dan di sini ada harga tiketnya, yaitu 2 juta. Sini kita masukkan kode penerbangan yang ini ya, 201. Masukkan jumlah tiket yang akan kita beli. Jumlah tiketnya misal 1. Nah, lalu akan tampil bill seperti tadi. Nah, sewa hotelnya 0. Lalu di sini ditanya apakah Anda ingin memesan travel lagi? Saya, maka menu utama. Jika tidak atau no, maka tutup program. Kita tidak pesan coba. Nah, maka program selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses run. Ingin berlibur dengan tram tour, isikan data diri terlebih dahulu ya. Masukkan nama kita, masukkan alamat, misalkan Bogor, masukkan nomor telepon 0855533333. Masukkan email kita pdr02@gmail.com. Masukkan tanggal perjalanan, saat perjalanan 12 ditambah 15. Berapa hasil dari penggunaan tersebut? Jawaban kamu 27.
Nah, di sini apabila kita salah menjawab bukan 27, maka proses akan langsung ditutup. Karena di sini saya benar, maka akan ada bacaan yeay, jawaban kamu benar. Selamat datang di travel tour train kita. Di tour train kami melayani perjalanan menuju Jepang, 1 Jepang, 2 Prancis. Masukkan angka pilihan kamu, kemudian tekan enter. Angka pilihan, saya memilih 1 untuk Jepang. Masukkan daftar pilihan kota yang dapat kamu kunjungi di negara Jepang. 1 Tokyo, 2 Kyoto, 3 Osaka. Kota mana yang ingin kamu kunjungi? Masukkan angka 1 sampai 3 sesuai keinginan kamu ya. Nah, di sini saya akan memilih Kyoto. Kyoto 2. Berikut tempat wisata yang dapat kamu kunjungi di kota Kyoto. Distrik Gion, Kiyomizudera, Arashiyama. Selamat berlibur di kota Tokyo. Mau pesan hotel? Sudah jelas pasti pesan hotel. Karena ini program travel, pasti pesan hotel. Hotel Maurice menyediakan beberapa jenis penginapan. Kelas 1 standar, kelas 2 deluxe, kelas 3 premium. Pilihan kelas, saya memilih kelas 1 yaitu standar. Pilih nomor kamar 1 sampai 100. Nomor 23. Jumlah hari, saya akan menginap 3 hari. Jumlah kamar 1, karena saya sendiri 1. Pemesanan tiket pesawat Jepang, Prancis, exit. Masukkan pilihan 1 sampai 2. 1 sampai 2 saya, karena tadi saya akan berlibur di kota Jepang, maka saya memesan tiket di Jepang. 1. Masukkan kode penerbangan. Kode penerbangan untuk Jepang yaitu 101 dengan jumlah harga 1.500.000. 101. Kode penerbangan 101. Jumlah tiket 1. Nah, ini dia tampilan bill. Nama pelanggan kita, alamat Bogor, nomor telepon, alamat email pelanggan kita pakai email, tanggal check-in tanggal 12, sewa hotel 3 juta, tipe kamar 1, nomor kamar 23, kode penerbangan 101, tanggal pembayaran, total pembayaran 4.500.000. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin memesan travel lagi? Jika ingin memesan travel lagi, maka kita akan diarahkan pada menu utama. Menu utama yaitu ini. Ini menu utama ini. Selanjutnya, kalau kita memilih yang ya, maka kita akan lakukan proses ini lagi. Menu utama, terus pesan hotel, tiket pesawat, dia lagi muncul. Kalau N yaitu tutup program, kita tutup program. N, program ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.